Ya, teman-teman, hari ini tanggal 27 bulan 9 di pagi hari. Kalau pagi hari teman-teman biasanya saya membahas emiten-emiten yang semalam di komentar ya. Sehabis saya update untuk yang semalam, maka di kolom komentar ada lagi yang masuk, maka kita akan bahasnya pagi hari. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi atau menyuruh ataupun menjual untuk membeli ya. Tidak ada suruhan karena ini adalah updatean. Artinya updatean itu emiten yang ada di teman-teman. Kita lihat dalamannya seperti apa, apakah ada potensi naik ataupun turun ataupun sideways, atau mungkin bandarnya ataupun foreign-nya sebagaimana gitu ya. Terus secara TA juga bagaimana. Baik teman-teman, kita akan lihat dari mulai Poren ini udah pada masuk dia untuk 10 besarnya ada si Adro, ASII, TPIA, Goto, Excel, ICBP udah masuk teman-teman tuh ya untuk porennya ya. PTBA, PANI, INDF, ADMR, Silo, Toba, DSSA, Heal, Bull, L, ISAT ya, mungkin itulah emiten-emiten yang sekarang lagi di akumulasi sama Poren. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama ada emiten Goto. Goto pertanyaannya adalah di harga berapa bandar katanya ya. Nah, Goto. Sebelumnya ini targetnya sudah terpenuhi teman-teman ya. Target tanggal 3-nya udah, target ketiga udah terpenuhi. Tinggal sekarang kita akan menuju target keempat di 88. Nah, untuk target selanjutnya teman-teman ini akan menempuh perjalanan yang lumayan. Ya, agak jauh dikit lah gitu ya. Kita tulis target 4. Tanggalnya belum diganti ya. Tanggal 27 ya. Ini ditulis tanggal 27. Baik teman-teman, bila kalian lihat di sini ini kan sebenarnya ada gap kecil ya, cuman saya tidak anggap ini sebagai target saya di sini ya. Ini adalah gap kecil, artinya si kepala merahnya tidak ada, cuman dia nongolnya si hijau gitu ya. Tapi saya malahan menargetkan ke angka 88. 88 ya, 88 ada si kepala merah ya, di area sini ada si kepala merah. Terus teman-teman kita hapus dulu yang ini udah target udah terpenuhi ya. Ini teman-teman kita nggak usah dihapus, kita akan pindahkan ke support ya. Di sini nih. Support penurunan. Bukan support sebenarnya ini penurunan ya. Bila mana dia turun ke 65 artinya bagus, apalagi dia meninggalkan si kepala merah untuk hari ini ya. Kalau dia meninggalkan sejajar artinya sekepala kembar, terus dia menutupi 66 ya atau enggak ke bawah melebihi daripada candle yang saya tentukan ini di 61-nya, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kita hapus dulu, ini udah terpenuhi ya target ini ya. Si gap ini udah tertutup, tinggal sekarang si gap yang di area 66-nya. Nah, kalau dia kepala merah terus turun, nggak usah khawatir teman-teman, dia menunjukkan akan ke atas. Sekarang juga MA 200-nya udah ketembus. Ya mudah-mudahan koreksi sebentar, mungkin nanti akan menuju kelanjutannya ya. Cuman untuk ke 88 mungkin agak sedikit jauh ya jaraknya. Mungkin nanti di sini ada konflik-konflik dikit gitu, wajar ya. Malahan kalau ada naik turun itu sangat wajar sekali, karena untuk 88-nya mungkin saya cenderung biar ada konflik dulu biar enak gitu. Biar enak ngelihatnya enak gitu. Ini juga secara globalnya ya, beberapa bulan ini udah menunjukkan cekungan ya. Biasanya teman-teman ya, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan cekungan. Nah, nanti ada cangkir. Ini kan bentuk cangkir ya. Kalau kata orang-orang cup and handle. Jadi cupnya nanti besok ada handle-nya gitu ya. Nah, misalnya besok cup handle. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau ada penurunan ya mungkin ke area 66 sangat wajar sekali ya. Ke MA20 juga ke MA10 juga sangat wajar ya. Asal jangan lepas dari MA20-nya ya. Mungkin dia akan downtrend lagi. Terus secara bandar detektor menunjukkan si bandar lokal udah akumulasi terus ya, tadi tanggal 23, malahan kemarin juga, hari ini juga hari
berarti bukan hari ini, berarti tanggal 26 ya. 26-nya dia juga udah mulai akumulasi teman-teman ya. Kita lihat tanggal 26 aja ya. Ada si domestiknya, ada si NI ngambil 3,69, kurang begitu banyak ya. Teman kita banyak ngejual 4,5 juta lot, artinya dia pada take profit, bagus lah ya. Terus BB yang ngambil, OD yang ngambil, X yang ngambil, YJ yang ngambil, YU. Jadi sini adalah kemarin itu harinya harinya retail jualan ya. Mungkin yang di area-area yang kemarin nangkap pisau jatuh mungkin udah pada kejemput ya. Nanti mungkin ada area-area ya, area sini kan sini tiga candle akan naik. Nah mungkin area sini banyak juga nih yang ngambil area sini. Ternyata mudah-mudahan sih bisa kejemput juga ya yang ada di sini. Baik teman-teman, untuk foreign bagaimana? Foreign juga udah ngambil teman per hari kemarin ya. Siapa yang ngambil untuk foreignnya adalah si ZP ya, 6,2 miliar, 6,2 juta lot. Jadi juga yang ngejual tidak terlalu signifikan. Hanya berarti kemarin waktu jualan itu di tanggal 26 itu adalah yang banyak ngejual itu adalah teman-teman kita ya. Baguslah take profit ya mungkin ya. Kalau enggak emang kejemput lah gitu ya. Di sini ada bagus teman-teman untuk gotonya, ada si YJ ya, sama si BB sama si NI juga bagus. Ada si AO juga ada. Kita gabungin ya. Tanggal 23. Kalau nanyain istilahnya berapa sih harga bandarnya? Ingat teman-teman, bandar itu ada si PD sebentar ya. PD ngambil 9,1 juta lot, bagus ya. MG juga ngambil 8,7 juta lot. OD, NI, BK, BB ini broker-broker bagus semua yang ngambil ya. Ini kenapa teman-teman, berapa sih harga bandar itu teman-teman ya? Contoh dia masuk di area sini nih. Contohnya si PD itu punya di harga 63, punya di harga 66, malah dia punya harga di 56 gitu ya. Begitu juga foreign mungkin waktu hari tanggal 23 itu ngambil di harga berapa? Ada si harga 63 ya. Artinya ini bukan gabungan, bukan harganya 66 teman-teman ya. Udah gini nih. Kita cek untuk tanggal sekarang deh untuk foreign ya. Contoh foreign ya yang mudah aja. Foreign itu kan beli di harga 69 contohnya kemarin ya. Nah ini teman-teman, kadang-kadang si foreign itu tanggal 25 nih. Tanggal 25 itu dia itu beli lagi di harga 67-nya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada patokan dia itu harga di 67, di 66, cuman kalau disatuin average-nya jadi standarnya segitu, standar rata-ratanya segitu. Modal XL aja. XL kan ada yang udah di 50, ada yang dibeli di 61 gitu kan. Tapi kalau kalian di average kan ternyata tengah-tengahnya itu 66. Nah, seperti itu. Padahal yang punya XL itu kan bukan hanya satu orang kan, ribuan gitu yang punya, malahan dia belinya itu mahal, ada yang nyangkut gitu kan di harga tinggi gitu, di harga 88, di harga 90, bahkan banyak yang nyangkut di 130 rupiah gitu kan. Makanya kalau berdasarkan bandar sebenarnya dia punya harga itu masing-masing step itu punya dia itu harga itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir istilahnya melihatin harga banyak harganya tinggi, enggak. Kadang-kadang harganya dia rendah, kadang-kadang juga tinggi juga seperti itu. Coba dia pintar untuk keluarnya, untuk jualnya pintar seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau bandar katanya di harga tinggi belum tentu gitu kan, karena dia punya average di harga 51. Contohnya saya punya barang 51, yang satu di 70, yang jualan aja di seperti rugi gitu, di 70 268 atau 67. Ternyata istilahnya apa ya, broker yang sama dengan akun yang berbeda ternyata harganya di 51 gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak ada patokan untuk harga ya, cuman kita makanya patokannya itu saya selalu menitik beratkan kepada jumlah barang yang ada gitu ya. Jadi jumlah barang yang keluar berapa, jumlah yang masuk berapa ya, itu mungkin jadi patokan saya. Kalau harga mereka bisa memanipulasi, seperti saya aja teman-teman, kalau saya beli itu kadang-kadang contoh di harga tinggi nih beli, contoh gitu ya, saya agak beli sini terus nyangkut, saya tidak appraise dengan broker yang sama. Contohnya nyangkut di angka 6, pertama 73 nyangkut, saya akan beli lagi di angka 60 dengan RDN yang berbeda. Ketika dia longsor lagi, saya akan beli lagi di sini, tapi dengan broker yang berbeda juga. Mungkin saya di sini XL, di sini PD.
Kalau nggak di sini saya beli dengan CC contohnya gitu ya, untuk bank broker CC contohnya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya tidak punya 3 harga dengan broker yang berbeda. Untuk apa? Nanti ketika dia minimal tidak kejemput, mungkin area 64-nya, yang ini kalahnya berapa, tapi ketika dijumlahin yang menangnya berapa, tinggal gabung aja keuntungan sama kerugiannya lebih besar mana. Kalau lebih besar keuntungannya berarti walaupun cut loss tetap aja untung gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu punya prinsip seperti itu. Baik, selanjutnya ya, untuk BSBK bulan dari Bangun Laksana. Sebenarnya teman-teman banyak juga yang bukan nyangkut ya di sini ya. Mungkin banyak yang baru beli juga ada gitu ya. Baik, BSBK per hari kemarin ternyata diambil sama sebentar. Ini kayaknya ada perubahan ya. Nah, udah ada. Baik teman-teman, ini ternyata si bandar lokal sebentar ya, saya cek dulu sebentar. Bandar lokal ngambil teman-teman dari mulai tanggal 20 September ya. Terakhir juga masih ngambil teman-teman untuk bandar lokalnya. Kita cek aja langsung semuanya ya. Untuk bandar lokalnya ada ZP bagus teman-teman, CPI ya. Terus teman-teman kita ternyata pada keluar kalau digabungin, tapi kalau dipisahin coba tanggal 25 aja. Ada CP yang ngambil, ZP ngambil lagi 1,9 miliar atau enggak 314 ribu lot, tapi CP juga ngambil 363 ribu lot ya. Kalau kita netkan apakah mereka jualan, CP ternyata jualan ya. Dia ngambil 1,4 juta, jual 1 juta ya. SH juga ngambil 855, jual 910, artinya dia average ya. Dia kalau jualnya lebih tinggi daripada pembeliannya, berarti dia masih punya barang, cuman harus nge-average, akhirnya dia beli dulu gitu baru ngejual. EP 823 867 sama si EP juga dia average ya, average dulu baru ngejual. Nah seperti itu teman-teman, kenapa kadang-kadang penjualan lebih tinggi daripada pengambilan seperti itu teman-teman. Jadi mereka juga ketika dia mau ngejual, ya saya butuh duit nih tapi tidak mau rugi, ya udah average aja dulu, minimal dia untung 1% atau enggak 2%. Kalau mereka kan jualannya sampai 1 miliar 2 miliar gitu, mungkin keuntungannya 1% juga udah luar biasa gitu kan. Nah teman-teman, per tanggal 25 ini ternyata ada yang ngumpulin juga CP sama ZP sama FZ ya. MG juga udah masuk ya, kabar gembira ya. Dari sini juga nih, dari titik tanggal 20-nya udah terus ke atas ya. Poren juga sama teman-teman, semenjak dia ngambil di area 16 terus ngambil, ada pembuangan, terus dia ngambil lagi di area berapa nih. Nah di 11 September, kita lihat 11 Septembernya dulu untuk poren. Nah kita porennya ada CC bagus ya, ada CC bagus. Terus kita lihat tanggal 25 ya, 26 ya, sorry saya 26 ini. Ada si BK ya, sini ngambil si BK, CC juga ngambil lagi, bagus lah ya. Cuma kalau si BK saya kurang respect lah sama si BK ya. Kadang-kadang dia jualan bawah. Nah secara MA juga teman-teman, ini udah mulai di atas, cuma dia 2 kali dozi ya. Mudah-mudahan sih dia kena hijau ke atas lah ya. Ini juga udah mulai di bawah cuma belum ke atas gitu ya. Siapa namanya si MA 10-nya yang biru ini, si atas belum ke bawah. Maaf, si MA-nya itu belum ke atas, di bawah candle cuman belum ke atas arahnya ya. Target saya 95 ya, karena target 95 ada si kepala merah. Cuman kalau dia melewati 62 dulu, baru mungkin dia bisa ke atas ya. Positif thinkingnya apa, si poren sama si bandar lokal udah jualan. Maaf, si bandar lokal sama si poren udah mulai akumulasi lagi, dan dia akumulasi di area-area lagi saya duainya ya, BSBK itu bagus ya teman-teman. Terus Teguk, coba lihat, kita lihat Teguk ada perkembangan apa. Teguk pas di 50 tanggal 26 ada transaksi enggak
mati, transaksinya mati tanggal 26. Ada transaksi 276, dia tidak kemana-mana, ke di 50 aja, biarin aja ya. Di sini terlihat jelas kemarin ternyata di 50-nya itu si Poren ngambil teman-teman ya. Coba lihat si Poren siapa? Domestik Poren. Tanggal 26-nya nggak ada berarti ya. Berarti kita lihat tanggal 24. 24-nya siapa? BK yang ambil ya. BK ngambil di harga 53, AK 50, banyaknya paling banyak si BK ya, 19.000 lot. Cuman sayang banget si Banar Lokal lagi jualan dulu ya, tapi biarin aja jualan, wajar ya. Mereka mau menurunkan tensinya dulu. Biar kenapa ya, biar istirahat dulu, kasihan lah dia kan udah ngurusin 1 bulan ini dengan keringat yang luar biasa gitu kan. Nah ini kemarin tanggal 26 terdeteksi CMG yang buangan ya. CMG aja berarti CMG yang nahan di harga 50-nya. Tapi teman-teman kita udah pada masuk nih ya. Asal jangan kebanyakan teman kita aja. Soalnya kalau teman kita banyak, dia hanya menunggu aja. Tapi kalau bandar yang akumulasi, kenapa bandar akumulasi cenderung naik? Karena dia punya average, terus dinaikin itu sambil jualan teman-teman ya. Jadi punya average-nya di bawah. Ketika dia mau markup harga dengan broker lain ataupun broker teman-temannya, tapi dia sembari jualan barang dia gitu kan. Nanti yang makannya adalah teman-teman kita seperti itu. Nanti ketika ada yang bertahan, hajar sama barang. Tapi kalau istilahnya kita mau maaf harga, coba tinggal cabut doang juga paling makan berapa barang sih gitu kan. Kalau udah emang mau naiknya gitu ya. Saya bersyukur dia ke 50 asal dia kan bikin gap lagi ya. Kalau dia bikin gap lagi bahaya bisa turun ke bawah lagi. Saya optimis dia akan naik. Karena apa? Karena Poren udah mulai akumulasi lagi dan dia tidak jarang akumulasinya ya. Tidak jarang-jarang hari ini besok gitu enggak. Tapi dia continue, kecuali kemarin mungkin si Poren tidak beli satu pun ya. Tapi optimis ya teman-teman sih, kalau si Poren udah akumulasi ya cenderung dia mungkin akan ke atas ya. Ada UDNG. UDNG bagaimana UDNG? UDNG udah belum saya bahas. Apa sih UDNG? UDNG sekarang lagi dibuang sama Bandar Lokal teman-teman ya. Bandar Lokal udah ngebuang dari tanggal 17, terus juga ngejual juga di tanggal 28 sampai tanggal 18 ya. Ini juga sama ngejual. Kalau dia ngejual berarti ada yang nerima. Siapa yang nerima ya? Teman-teman kita yang nerima ya. Tanggal 26. Coba cek, kita stick 4 harian. Teman-teman kita yang ngambil. Nah, teman-teman kita ini bisa enggak istilahnya dia mau apa harga kan enggak bisa, cuma nunggu kalau ditaikin sama bandar ya oke lah gitunya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini si candle kepala merahnya udah terlihat. Nah kita akan kasih aja di sini teman-teman ya, di harga 60-nya, atau nggak turunin dikit deh. Nah ke situ aja, ke berapa nih, ke harga 59 ya. Apabila dia melewati 59 artinya dia mau markup kemana. Nah di sini ada yang namanya si gap ya. Nah saya akan menargetkan di gap ya. Kalau gap sudah tertembus, baru kita akan melanjutkan ke target berikutnya. Target 1 ditulis tanggal 27. Ingat ini ditulis ya, bukan target tanggal segini keluarnya atau nggak tercapai, tapi ditulis tanggal 27 ya. Penurunannya bagaimana? Kalau lihat penurunan UDNG ini bagus juga, betul, ini udah di bottomnya sih dia. Oh dia itu turunin, naikin sebentar, turunin, naikin lagi tuh. Sekarang lagi diserahkan berapa persen ya kenaikannya. Coba lihat, untuk kenaikannya 169%. Artinya ini lagi diserahkan sama mekanisme pasar ya sebenarnya nih. Semenjak dia naik tertinggi nih, diserahkan, diambil lagi, terus dia dipermainkan. Artinya lagi disaiduaikan teman. Si Bandar Lokal udah mulai ngejual, smart money udah mulai masuk. Mudah-mudahan dengan smart money masuk ya, menjadikan emiten baik. Terus di sini juga Poren udah mulai akumulasi dari tanggal 24 September. Kita lihat siapa
ada BQ ya, BQ coba lihat untuk grossnya. Ternyata BQ ngambil bulat ya 1,8 ribu. Walaupun tidak terlalu banyak ya biarin aja. Tapi Foreign ada kepercayaan dari Foreign masuk semenjak dia mengeluarkan barangnya, dia udah mulai masuk lagi. Berarti ini sebenarnya lagi berusaha untuk diambil sama Foreign ya. Nah, ini belum ketebus teman-teman ya. Saya pikir sih kalau dia ke 50 kan dulu diam atau enggak pakai candle merah gitu ya di 50 kannya, mungkin ini akan menjadi baik ya. Karena dia open gap terus dia belum ketutup. Secara gap atau secara teknikal seperti itu. Target bila sudah melewati harga 59-nya, kemungkinan target yang pertama di berapa? 74 ya. Di harga 76-nya lah untuk menutup gap ini nih. Target selanjutnya kan bisa ada sekepala merah di sini. Tapi mudah-mudahan nggak usah terlalu tinggi dulu, ke harga ini aja dulu deh. Oke teman-teman, untuk UEDNG bagus sebenarnya, dari Foreign udah mulai akumulasi walaupun sedikit tapi akumulasi. Coba dari bandar lokal cenderung dia jualan ya. Dan yang jualannya adalah bentar ya. AZ yang nerima adalah XC. Jadi teman-teman kita ada yang nerima, ada yang ngeluarin juga ya untuk hari kemarin itu. Si MG juga udah masuk walaupun sedikit tapi udah masuk. Oke, harap bersabar aja udah untuk yang punya UDNG ya. Ada Maha bagaimana Maha? Ini Maha target tanggal 11 bulan 09 berarti belum terpenuhi karena ketinggian, barian aja lah. Nah, ini teman-teman udah saya tandain. Bandar lokal sekarang lagi buangan ya, dari mulai tanggal 17 kita lihat lokalnya siapa yang buang, ada TP, RF, YU, LZ ya. Target yang saya harapkan ke 163 untuk istilahnya batas bawahnya ya. Mudah-mudahan tidak tertembus ya. Ini garis yang udah saya gariskan sudah menyentuh ya. Mudah-mudahan tidak menyentuh lebih daripada garis yang saya buat di 183-nya. Andaikan dia sekarang mantul mungkin bisa kalau dia melewati 197 artinya dia mau meneruskan uptrend. Tapi kalau dia di bawah ke bawah lagi, santai saja tunggu di 164-nya ya. Kemungkinan dia akan ke sana. Di sini juga udah sebenarnya sini ada gap lagi teman-teman, dikit nih gap ya. Coba lihat nanti kita besarkan. Lihat ada gap dikit ya. Jadi kita akan tandain juga di sini ya. Kalau dia menutup gap artinya dia mau menuntaskan PR-nya teman-teman ya. Kalau dia mau menutup gap itu mau memutuskan PR-nya. Jadi mungkin sangat bahagia gitu ketika DPR-nya ketutup. Ya mungkin nanti kedepannya tidak akan ada lagi PR yang harus dikebawahin. Mungkin bisa langsung up ke atas gitu ya. Cuman saya kabarkan per hari ini adalah per 17 September itu untuk bandar lokalnya jualan. Yang nerima siapa? Teman-teman kita ya. Teman-teman kita biasanya ya kan saya bilang tadi, kalau teman kita itu kalau ngambil hanya menunggu untuk kenaikan, tidak berusaha untuk memaaf harga. Tapi kalau bandar sembari nunggu, sembari ngumpulin barang, punya average, dia pasti memaaf harga ya. Terus Foreign juga udah mulai ngejual teman-teman 3 hari ini dari tanggal 24. Coba lihat untuk Foreign, kita lihat Foreign udah ngejual semua ya. Coba lihat untuk grossnya ada sih yang jual beli, artinya dia sembari turun, sembari nge-average harga, sembari jualan gitu ya. Nah gitu teman-teman, untuk Maha mohon bersabar aja. Tingkat pertama untuk penurunannya sudah menyentuh. Mungkin nanti kalau ada penurunan lagi coba ke 178-nya apakah bisa menembus atau menunggu titik balik. Tunggu saja teman-teman, kalau kalian suka dengan emiten ini, tunggu saja dia sampai mana dia pembuangannya, ada pantulan cuma nanti lihat bandarnya jualan atau masih jualan atau akumulasi. Perhatikanlah si broker YU ya, perhatikan YU, PD, KK apakah udah masuk dan mencapai akumulasi yang baik gitu ya. Jadi si YP sih udah ada gitu yang masuk, cuman saya pikir sih ini YP-nya bukan YP scalping gitu ya. Ya perhatikanlah broker YU, broker BQ juga perhatikan, sama broker TP ya. Itu mungkin nanti yang akan memberikan penahanan harga ketika dia sudah jualan sudah selesai.
Jadi saya kabarkan si Maha ini lagi dijual sama Poren ataupun bandar lokal. Nanti tunggu aja berhenti di mana dan tunggu si MA10-nya di bawah candle. Artinya dia lihat arahnya apakah ke atas ataupun malah ke sideways kan lagi gitu ya. Oke teman-teman, sabar saja, Maha itu nanti juga akan diangkat lagi ya. Soalnya mungkin ini mau menurunkan ke harga pairnya ya, biar di bawah pair lah gitu ya. Mungkin di 164 mungkin udah murah gitu ya. Targetnya di 249 melebihi target daripada PBP-nya. Tapi teman-teman jangan dijual di 249-nya. Kalau punya barang di bawah, jual aja di 241, 242 gitu. Kalau enggak, jual di harga wajar berdasarkan PBP di 230. Oke, ada ASII. ASII udah menyentuh target yang saya tetapkan. Untuk yang berarti ini yang pertama ya. Kita hapus aja ya. Kita akan hapus. Dia ya hapus ya. Ini juga kita hapus lah, soalnya udah terpenuhi ya targetnya ya. Tinggal target yang kedua berarti nih teman-teman. Kita tulis dulu target yang kedua ya. Gak apa-apa kalau tanggalnya nggak usah diganti ya. Karena saya tulis tanggal 19.08, artinya udah 1 bulan yang lalu baru menyentuh target pertama. Di sini di area-area GP sudah tertutup dengan baik, terus si kepala merah sini juga sudah tertutup dengan baik. Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya sini ada si candle merah lagi dan si MA10-nya juga masih di bawah candle, MA20 juga masih di bawah candle, MA200 juga masih di bawah candle. Artinya ini tinggal tunggu aja kenaikan dikit untuk melebihi 5297-nya biar si MA200 itu menuju ke atas ya. Mungkin itu akan menjadi uptrend dan betul sangat menarik sekali kalau orang-orang suka beli di area-area break-nya. Ini kan area-area break teman-teman. Jadi ini cup, ini handle, nanti mungkin ada penurunan dikit. Nah, dia suka beli di harga break-nya ya orang-orang. Kalau menurut saya sih ini ke target ke tidak muluk-muluk ya, ke 5.700 mungkin bisa. Alasannya apa? Alasannya lihat si bandar lokal juga akumulasi, si Poren juga akumulasi. Artinya sangat kemungkinan untuk di up itu ada gitu ya. Oke teman-teman ya. Terus ini kan LQ45. Kalau jangan sampai turun 2%, 1% yang kalian cut loss gitu ya. Nggak usah cut loss di LQ45 ya. Kalau perlu mah kalian average lagi gitu untuk nanti mungkin kalau LQ45 pasti ketika walaupun di pucuk pasti kejemput. Cuman kalian harus punya strategi, ya udah saya beli di pucuk, tapi kalau saya punya dana lagi saya akan average mungkin 10 tick ke bawah lah gitu. 10 tick ke bawah mungkin dia akan terjemput dengan baik. Nanti kalau udah kejemput jangan kapok. Beli nanti di bawah sekarang. Oh, bawahnya di sini nih udah kita tahu ya. ASII kalau kalian nyangkut di ASII contohnya ya, di harga tinggi. Tiba-tiba kejemput. Nah, kalian jangan buang tuh masukin ke watchlistnya. Nanti mungkin 1 tahun kemudian dia akan di bawah di harga 4.000-an. Nah, udah beli aja di situ. Karena saya pernah nyangkut 5.000, kemarin turunnya ke 4.000. Nah, itu yang dinamakan sebagai harga sejarah, teman-teman. Jadi kalian juga punya harga sejarah sendiri. Ketika nyangkut di 5.000, kejemput, sekarang di bawah lagi, kemana aja sampai 4.000. Sekarang udah 4.000 nih. Walaupun dibawa ke bawah lagi, kalian berpikirnya dulu aja 4.000 aja bisa nyampe ke 5.000 ya 3.000. Kalau saya punya dana lagi akan saya appraise lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau di LQ45 santai, gak usah buru-buru cut loss ya. Jadi teman-teman ini udah bagus banget untuk ASI ini, walaupun tidak dicek istilahnya brokernya, ini udah sangat bagus banget teman-teman ya. Ini udah bagus banget, akumulasinya sangat bagus. Baik Poren atau bandar lokalnya keren banget, smart money-nya juga masuk banget banyak. Tinggal mereka jualan di mana nanti mungkin setelah ada penurunan yang signifikan, terus ada pembuangan dari bandar lokal ataupun Poren yang signifikan, mungkin akan kita bahas. Tapi untuk sekarang itu lagi uptrend, lagi bagus teman-teman ya. ASI bagus. MMIX, jadi yang punya di bawah untuk ASI lanjutkan aja ya sampai dia dead cross. Targetnya ke yang sudah kita tentukan tadi ya targetnya. Baik, untuk MMIX bagaimana? MMIX si Poren udah keluar teman-teman. Si Poren terakhir keluar, tinggal bandar lokal juga ada keluar sedikit-sedikit. Cuman pengambilan dari bandar lokal cenderung bagus ya. Dia bertahap
ngebeli jual sedikit, beli lagi jual sedikit lagi. Mudah-mudahan disesuaikan dengan candle-candlenya ya. Ini candle yang saya tandain belum ketembus sama body ya, artinya dia harus ketemu sama body. Di sini juga menimbulkan si candle si kepala kembar, artinya harus ke bawah dulu. Tapi untuk konfirmasi ke arah 79-nya ada ya teman-teman ya untuk MMBX ini. Jadi teman-teman santai saja di MMBX karena si bandar lokal juga belum jualan yang signifikan, hanya jualan sebentar saja. Kita akan lihat di tanggal 30 Agustus untuk lokalnya 30 Agustus. Siapa, ada si kakak ya, bagus si kakak teman-teman ya. YJ juga udah masuk, teman kita juga udah masuk. CP sama YB udah juga masuk. MG juga masih ada. Biarkan aja ya, kita cek untuk tanggal sekarang siapa yang jualan untuk tanggal 26-nya. Ada CC sama YB sama Becky. Yang ambil kakak bagus, yang ambil si kakak bagus ya. Cuman teman-teman kita mungkin pada nebeng nggak jadi masalah sih, emang harus begitu gitu kan. Ya harus memanfaatkan yang ada. Cuma hati-hati aja, yang saya tandain di 50 itu akan ke situ ya, suatu saat akan ke situ. Tapi sebelumnya harus melewati dulu 58 dulu. Apabila 58 tertembus, kemungkinan ke 50 juga bisa ketembus. Targetnya di tanggal 9 bulan 9 itu ke area 95. Mudah-mudahan bisa kejar ya. Walaupun harga PBP-nya 362 dan harga wajar berdasarkan PR rasionya itu tidak ada gitu, karena dia menghasilkan EPS yang negatif. Tapi untuk PBP-nya 300 mungkin bisa lah gitu. Cuman saya jangan sampai berharap ke 300-nya, kalian berharap ke 94 aja dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Nanti kalau yang punya barang di bawah, kita akan lihat lagi apakah ada penurunan lagi dengan ditandai dengan pembuangan yang signifikan dari bandar lokal ya. Untuk foreign jangan diharapkan, foreign cenderung tidak melakukan perubahan yang signifikan kalau dia belum mengambil signifikan juga ya. Jadi kalau foreign masuk secara besar-besaran, mungkin di MMX ini bisa dikategorikan bahwa si foreign ini ikut campur untuk menaikkan harga gitu ya. Tapi selama dia si foreign belum masuk, biarin aja. Berarti yang mau ngelola itu adalah bandar lokal. Terus ada Harum. Kita lihat Harum. Udah ketembus targetnya teman-teman Harum ya. Harum udah ketembus targetnya, cuman targetnya sama target berikutnya. Bagus berarti. Nah, ini target berikut. Jadi target yang ini udah terpenuhi, cuman terbentuk lagi karena target berikutnya ya. Ini supportnya di 1200, dia juga meninggalkan gap lagi teman-teman di sini ya. Jadi kalau dia turun ke area 1300, biarin aja selagi tidak menembus 1200-nya ya. Kecenderungan di sekarang masih biarin aja kalau lagi up begini teman-teman. MA10 sama MA20-nya kan udah mulai ini golden cross ya kemarin di waktu tanggal 24-nya. Biarin aja dulu karena dia udah konfirmasi mau naik ke angka 1450-an ya. Target keduanya di 1500. Ini target yang kedua teman-teman ya, 1500. Jadi kalau 2700 bisa aja nanti setelah ada target yang sininya udah terpenuhi. Apa alasannya? Di si bandar lokal ternyata yang membuat si emiten ini up ya. Kalau dari foreign dia cenderung jualan ya, dari mulai tanggal 13 Agustus aja dia udah jualan. Coba lihat tinggal 32 Agustus. 32 Agustus emang ada 32 Agustus. 13 Agustus, masa 32 Agustus. Emang tanggal sampai 32 ya. Kita lihat yang jualan aja foreign ya. Sini ZP jualan bagus ya. 26 miliar ya, atau setara dengan 198.000 lot. Tapi yang ngambil betul sedikit, yang ngambil sifatnya sedikit. Untuk lokal teman-teman kita lihat aja untuk 3 hari terakhir ini ya. Beberapa minggu terakhir ini ya. 19 September ya. Jadi cenderung si bandar lokal itu ngambil cuman dia bertahap ya. Berapa? Tanggal 19 September. Itu Oktober ya. Kita lihat untuk domestik. Ada si KI lagi banyak duit nih. Kemarin si BB, sekarang si KI ya. Yang minggu-minggu kemarin itu si BB itu yang, atau bulan kemarin deh si BB itu yang ngambil terus. Sekarang si KI yang ngambil terus. Lagi banyak tuh si KI berarti ya. KI, DH, CC, DR, OD, MG ya. Cenderung si bagus bener ya. Kata teman kita harus bagus teman-teman. Cuman sekarang yang ngelolanya itu, yang menjadikan emiten ini up itu adalah bandar lokalnya ya.
Ini PR rasio di 6.700, PBB-nya 2.700. Jadi teman-teman, kalau saya menyatakan ke 1.500 mungkin sangat wajar ya, karena secara PBB juga di 2.700. Tapi kalau berdasarkan PR rasio ya ini udah mahal banget gitu kan. Makanya nanti mungkin kalau diturunkan ke harga 1.000 juga nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena berdasarkan PR rasio dia 673 gitu ya. Kalau berdasarkan kalian rumus ini kemahalan gitu, betul, karena berdasarkan PR rasio di 670. Tapi kalau kalian penganut metode PBB, wah ini sangat murah banget, orang 2.700 kok gitu. Karena seperti jadi banyak teman-teman itu terserah teman-teman mau pilih metode yang mana, semuanya baik gitu ya, tidak ada yang salah dalam menganalisa ya. Terus teman-teman hati-hati gap-gap yang udah saya tentukan ini ya, ini area-area gap ini harus ketutup juga, karena mereka juga harus mengerjakan PR-nya ya. Ya mudah-mudahan ke 1.500 bisa lah teman-teman, karena dia udah konfirmasi dari si candle merah ini, dan si MA10 juga masih di bawah candle. Terus apa, si bandar lokal akumulasi, walaupun si foreign jualan, artinya si bandar lokal mampu membeli barang-barang dari foreign. Oke, selanjutnya ada Tepas. Tepas bagaimana? Tepas sudah saya targetkan tanggal 20.09 ya, ke area 220, cuman dia mentok lagi ke bawah. Di sini ada si kepala kembar. Kepala kembar artinya dia harus ke bawahkan dulu gitu ya, baru dia akan ke atas. Tapi sekarang malah ke bawahin lagi ya. Kita lihat, kita gedein aja. Bandar lokal cenderung dia jualan teman-temannya, foreign juga udah jualan. Jadi ini si bandar lokal sama si foreign cenderung sama jualan ya. Di sini terlihat jelas yang sangat pekat itu ada si bandar lokal ya. Bandar lokal tapi kalau si foreign sih masih ada pengambilan. Terakhir juga si Tepas ini jualan teman-teman ya, baik lokal ataupun foreign dia jualan. Coba lihat untuk domestiknya siapa yang jualan, GR, YP, Beki, CC, teman-teman kita yang ngambil. Artinya ketika dijualan banyak yang average, akhirnya ya udah enak jualan gitu. Si bandar ya udahlah, kalian mau average ya saya kasih aja barang gitu kan. Kadang-kadang nunggu di kiri, nunggu di kiri, akhirnya tidak mantul-mantul. Kenapa? Karena ada yang nahan di sebelah kiri gitu aja. Yang nahannya bukan bandar tapi retail yang istilah yang nahannya. Artinya udah enak banget si bandar, ya udah tinggal lepas kiri, mau longsor lagi taikin lagi dia. Terus saya dipermainkan untuk psikologis teman-teman ya. Kalau kalian mau suka dengan Tepas ini, tunggu dia sampai MA10-nya di bawah candle aja untuk melaksanakan istilahnya pungutan baliknya. Nanti apakah si bandar lokal udah mulai pungut balik ketika MA10-nya berada di bawah candle ya. Ini kan udah sebenarnya udah bagus teman-teman, nih si MA10 udah di atas ya. Cuman dijebloskan aja karena ada si kepala kembar ini. Kadang-kadang si kepala kembar ini adalah yang mengepalai untuk turun, biasa seperti itu. Walaupun dia di atas MA10, kadang-kadang yang naik, kadang yang enggak. Terus ini yang gap ini udah terpenuhi, udah mau tutup PR-nya ya, artinya bagus lah gitu ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan tidak tembus ke bawah lagi ya. Ke area mana ya bawahnya ya? Mungkin ke area sini teman-teman, kita garis di sini deh. Di area ini kan tidak ada apa-apa sebenarnya ya. Hanya support aja 124, artinya pantulan gitu ya. Pantulan ada di situ ya. Mudah-mudahan bisa mantul lah area soalnya yang ini udah ketembus, kita hapus ya. Udah tertembus soalnya. Tetap target saya di 218. Kenapa ada kepala merah teman-teman? Jadi teman-teman yang nyangkut di area sini ya, area sini mungkin bisa kejemput. Tapi tunggu, kalau kalian baru beli, tunggu MA10-nya lagi di bawah candle. Mungkin itu menjadi pertanda dia mau up ke atas ya. Karena sekarang kan si pasar lagi bullish, masih kagak mau ikutan gitu kan. Istilahnya masa sih gitu kan. Mau pelit sama retail gitu kan. Sebenarnya kalau petanda ingin bagus lagi, smart money teman-teman. Smart money kalau udah masuk mungkin bisa memberikan efek yang lebih bagus lagi kalau smart money masuk ya. Kalau nggak ada smart money kan tidak di sini kan tidak ada smart money nih, tidak ada tanda-tanda ke atas. Tapi kalau smart money udah masuk, lihat ada ke atas. Ini juga smart money masuk, ada perlawanan lah walaupun sedikit gitu. Di sini smart money masuk, ada perlawanan ya. Oke, untuk Tepas seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan hitunglah harga wajarnya berapa sih. Ini sudah di atas 100 ya. Mudah-mudahan sih bagus. Oh, kita hitung dulu sini Tepas itu bukan hitung, kita prediksi dulu Tepas itu sebenarnya lagi di bawah atau lagi di atas. Tepas kita hilangkan ya ISG-nya.
IHSG hilang. Nah, tepas. Oh, dia dalam 1 tahun dia berada dalam under value-nya, jadi sangat murah-murah banget. Cuman kita belum secara indikator juga sama, lagi murah-murah banget, tapi lagi downtrend teman-teman. Dari semenjak tahun 2022 itu downtrend ya. Downtrend terus ya. Artinya lagi menuju titik terendahnya gitu kan, titik terendahnya. Dan kapan dia akan bangkit? Ya tunggu aja, mungkin nanti ketika dia bangkit itu ketika melewati target yang saya tentukan di tanggal 20 ini. Ketika dia jeblos ke arah situ, kemungkinan dia akan ke atas, tapi dengan ditandai dengan bandar lokal udah akumulasi lagi dan poren juga akumulasi lagi. Soalnya kemarin akumulasi poren ternyata dia jual beli aja gitu kan. Oke teman-teman, untuk tepas seperti itu. Ada LT, Bakri Land, ini grup Bakri ya. Bakri itu ternyata sama seperti grupnya MNC, dia punya bandar ya. LT kok LT di 54. Gimana sih ini tuh? Pertanyaan tuh saya, LT di 54 tapi ini FCA ya. Gini teman-teman ya, untuk LT sebentar, saya lihat dulu. Nah, dia kan cenderung Bakri Development ini adalah grup Bakri ya. Dia punya bandar. Nah, sekarang di harga 11. Kalian punya harga di 54. Saya pikir lebih baik teman-teman tunggu aja sampai ke pembebasannya aja, karena akan lebih mudah. Tapi kalau mau average ya terserah teman-teman sih ya. Kalau bisa average ya silahkan aja, bisa average gitu ya. Di harga 11 silahkan aja. Cuman saya sarankan untuk harga FCA, karena kenapa saya tidak mau menjual atau membeli di harga FCA, karena secara MUI dan secara itu juga haram hukumnya gitu kan. Jual beli di FCA, makanya saya tidak melakukan transaksi di FCA. Tapi untuk saran saya, kalau kalian teman-teman udah yakin dengan emitennya, ingat ya, harus yakin dengan emitennya. Teman-teman beli aja untuk nge-average, nggak jadi masalah. Nanti pas keluar dari 50-nya mungkin kalian bisa cuan gitu ya. Tapi kalau saya cenderung sih nanti ajalah ketika dia udah lepas dari 50-nya. Karena kalau udah lepas dari 50-nya berarti mereka ada keseriusan untuk mengurusi emitennya. Kalau masih di FCA, istilahnya teman-teman gini ya, udah dihukum tapi senang dengan hukumannya seperti itu. Sedangkan yang dirugikan siapa? Ya retail juga gitu ya. Karena ternyata retail itu punya di harga 50 ya dulu itu ya. Apalagi yang harga 54, 60 mungkin sekarang di FCA kan semakin keasikan bandar. Lihat bandar ini terus jualan, lihat nih. Ya pesawat ngambil ya, terus jualan lagi. Jadi cenderung dia keenakan di harga FCA-nya gitu. Mungkin dia jualan sampai enak gitu, sampai jual sambil ngeteh-ngeteh gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, si LT ini udah diakumulasi sama bandar asing ya. Tanggal 10 September, coba tanggal 10 September. Jadi walaupun si LT ini dalam posisi FCA, tapi asing udah mulai masuk. Artinya udah mulai ada kepercayaan lah dari asing ya, atau di poren ya. Walaupun sedikit tapi nggak jadi masalah ya. 10 September. Kita lihat sini siapa yang ngambil di harga itunya, ada si di domestik lagi. Poren ada si KI lagi banyak duit si KI ini. Ada KI, ada YU bagus ya, dia semenjak pengambilan belum ada penjualan lagi yang signifikan ya. Betul ya, cuma sedikit doang nih, tanggal 12 September cuma sedikit. Tapi pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Beda dengan si bandar lokal, setelah ngambil dia langsung jualan bebas ya, jualan bebas dia. Sampai sekarangnya kemarin terakhirnya masih ngejual dengan lumayan porsi besar yang ngejualnya ya. Nah seperti itu teman-teman untuk LT. Kalau menurut saya sih lebih baik tunggu aja di harga normalnya ya. Kenapa saya bilang suruh tunggu di harga normal? Biar enak aja jual belinya, tidak harus menunggu sampai jam 10, jam 11 gitu ya. Transaksinya baru terjual atau tidak, juga belum yakin terjual atau tidaknya. Maaf, tapi kalau di harga normal kan mau dijual harga berapa aja, kalau pengen cepat ya tinggal hajar kiri. Kalau pengen beli cepat ya tinggal hajar kanan gitu kan. Kalau kalian istilahnya tukang hobi nunggu, ya saya jualan di harga segini, dijemur gitu kan. Ya kalau kejemput syukur katanya. Padahal teman-teman kalau mau ngejual udah lempar sebelah kiri aja, jadi langsung dapat duitnya daripada kalian nunggu kejemput ya. Kalau saya seperti itu teman-teman, jadi target
swing. Walaupun swing saya targetnya tetap aja jual sebelah kiri walaupun swing, karena targetnya udah tercapai, udah saya buang aja sebelah kiri langsung dapat duit kok. Oke, untuk kepig kita lihat kepig. Untuk kepig, bagaimana dengan kepig? Kepig, wah kepig lagi ada penjualan di Banar Lokal teman-teman ya. Banar Lokal lagi ngejual, Poren cenderung, coba lihat Poren. 2 hari ini ngambil ya teman-teman. Jadi si Poren ngambil 2 hari ini, cuma si Banar Lokal ngejual dengan wos keren banget jualan ini. Signifikan dia jualnya, jualan merah pekat banget ya. Ada pengambilan cuman sekarang lagi ada pembuangan. Terus target yang saya tentukan untuk penurunannya tertembus teman-teman ya. Tertembus ya. Udah mulai tertembus. Kita liatin aja, mungkin dia mau ke arah di sini nih. Kalau dia turun di sini ada gap dikit ya, ada gap dikit nih. Nah, mungkin bisa ke arah situ ya, ke arah 133-nya. Tunggu aja dia kalau teman-teman suka dengan kepig ya, tunggu aja sampai si MA10-nya di bawah candle aja. Biarkan dia turun mau kemana pun, karena ini si Banar Lokal lagi jualan walaupun ditambung sama Banar Poren. Cuman ya berapa besar Banar Lokal jualannya kita belum tahu gitu kan, karena yang nampung ada si Poren. Apalagi si Poren, coba lihat untuk 2 hari terakhir tanggal 25 ya. Apalagi si BB yang ngambil, kadang-kadang si BB sangat cerdas. Cerdasnya kemarin ketika dia penurunan aja dia bisa ngejualan nih. Contohnya gini, BB itu bisa ngambil jual 30.000 ya. Punya 99.000 ngambil ngejual udah 30.000. Artinya emang cenderung dalam penurunan pun si Poren BK itu bisa ngejual, karena dia emang udah senior ya, di bursa itu udah senior. Tahu cara ngebuang barang dalam posisi downtrend ya. Walaupun dia punya barang di atas, tapi ketika jualan dia pasti untung gitu ya. Terus ini ada si BB, bagus teman-teman si BB. Jadi teman-teman tunggu aja sampai ada pungutan daripada Banar Lokal, karena ini cenderung yang memaaf harga itu Banar Lokal ya. Lihat dari sini teman-teman, Banar Lokal yang memaaf harga sekarang lagi jualan aja di atas ya. Makanya si Banar Lokal lagi jualan di atas. Sampai kapan ya, tunggu aja. Ini juga baru beberapa hari aja kan jualan. Terus belum ada yang signifikan jualannya teman-teman. Si Poren mau masuk, cuman dia mau nahan dikit. Mudah-mudahan bisa dipantulkan lah di area sini ya, jangan sampai ke bawah ya. Mungkin si MA10-nya udah di bawah, mungkin teman-teman bisa lihat nanti si Banar Lokal itu akumulasi lagi atau tidak. Karena kalau udah si Banar Lokal akumulasi, kemungkinan dia akan up lagi menunggu target selanjutnya di tanggal 6 bulan 9 yang belum tercapai ya. Kenapa di sini ada gap yang harus terpenuhi untuk bisa melanjutkan PR-nya. Baru kalau udah PR-nya udah terselesaikan, silahkanlah ke bawah juga gitu kan. Ya sebenarnya teman untuk kepig, jadi teman-teman hati-hati kepig itu walaupun punya MNC tetap ya si kalau jualannya harus jualan di atas, benar ya, kan dia jualan ya. Coba lihat kenaikannya udah sampai berapa, udah 300% teman ya. Wajar kalau jualan lah ya, wajar kalau dia jualan karena udah kenaikan udah 100%. Nah kita akan cek di sini nih, apakah dia udah oper ya atau enggak ya. Mana kakak, oh salah nulisnya. Pig. Nah kita akan lihat teman-teman, dia udah oper value atau bukan. Enggak. Nah teman-teman ya, berdasarkan penacat itu untuk 3 tahunan 1 tahunan aja ya, jangka pendek ya. Nah, dia udah mau menembus over value-nya di harga 264, cuman di sini artinya udah mahal banget gitu ya. Sekarang lagi mau diturunin ke harga harga wajarnya di 160 berdasarkan penacat. Artinya kalau dia bisa menembus ke 160, artinya dia mau ke harga wajarnya, dan dia mudah-mudahan dipantulkan di harga 160-an. Kenapa di sini kan di 156-nya ya dipantulkannya lagi. Coba lihat di 156 dipantulin lagi. Nah kan 156 dipantulin lagi, cuman sekarang kan belum menembus ke 156-nya kan. Makanya saya tidak menggariskan di sini, hanya di sini. Karena di sini ada si ada si ekor hijau di sini ya. Nih di sini ada ekor hijau dikit teman-teman. Cuma saya suka terganggu dengan ekor hijau ini. Makanya saya menaikkan perlunya sampai sini, tidak sampai sini ya. Tapi waspada aja ketika dia
turun dari level 156-nya, kemungkinan dia akan menuju ke 129-nya ya. Karena kenaikannya udah 300% dan di sini juga belum jenuh beli sih, cuman dia udah sebelum jenuh belinya ke harga opernya dia udah diturunin lagi, kemudian bisa mantuannya di area 160-an ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bandar lokal lagi jualan tapi belum jualan semuanya, maka kita akan lihat lagi apakah dia jualan lagi atau tidak. Karena kenaikannya udah sampai 300%. Terus ada MHKL. Apa sih ya? Tunggu sebentar ya. MHKI benar teman-teman ya. MHKI udah mulai ada ke atas teman-teman, cuman dia sebenarnya bagus ya, udah ke atas. Cuma dia bikin gap ya, artinya biarin aja lah gap juga, tapi akan ke bawah lagi. Cuman target 143-nya mudah-mudahan tertembus ya. Target saya itu di angka 179 ya. Ini juga emiten yang setelah dia kenaikan dijeblosin, artinya harusnya ini masuk ke penelitian saya. Mungkin nanti akan memasukin ya ke penelitian saya ini sebagai emiten yang diangkat sebentar baru terus diturunin lagi gitu ya. MHKI ya, nanti masukin ke watchlist untuk penelitian ya. Saya ada beberapa penelitian yang harus saya kerjakan untuk saham IPO ya. Nah ini udah bagus teman-teman, secara candle sih udah bagus, udah mulai ke atas. Mudah-mudahan dia bisa menembus 145-nya, 145 ketembus, kemudian dia akan menembus ke harga targetnya ya untuk gapnya ini ya, atau enggak ke harga IPO lah gitu ya. Terus Smart Money juga udah mulai masuk kemarin itu ya, sekarang lagi penjualan. Terus si bandar lokal udah masuk teman-teman ya, bandar lokal udah masuk dari tanggal 24 September ya, 24 September. Coba lihat bandar lokal 24. Ada si AN, ada si AH, ada CP, ada OD, ada SI, bagus, ada si EP juga. Ini untuk secara broker lokalnya udah bagus yang akumulasinya ya. Sini kan yang menjadi Y-nya si XA ya, si XA nih udah ngambil cuma 2,4, cuma belum signifikan, tapi secara pengambilan di sini bandar lokal udah mulai ngambil. Terus Foreign juga udah ngambil teman-teman dari mulai sini teman-teman, yang bandar Foreign ini. Foreign udah mulai ngambil dari 23 Agustus. Kita lihat 23 Agustus siapa yang ngambil? Kita lihat Foreign siapa yang ngambil ya? Ada CC teman-teman, bagus ya kalau CC ngambil ya. Mudah-mudahan sih dia bisa jualan ke atas ya, minimal dia ke harga 144-nya. Cuman target saya bukan di situ, tapi target saya adalah di 176 untuk menutup gap ini. Apakah gap akan tertutup? Bisa jadi tertutup. Kalau si kepala merah akan tercapai, bisa tercapai. Nanti teman-teman kedepannya kita tidak akan menggunakan lagi istilah ini nih ya. Nanti ke depan itu kita akan bikin simpelan. Jadi kalau trading itu kita harus bikin simpel teman-teman ya. Model saya kan udah mulai memberikan batas bawah, batas-batasan dengan candle aja. Candle seekor hijau udah batas bawahnya. Sekarang di posisi di mana? Lihat aja MA-nya. Kalau MA-nya masih di atas berarti dia masih downtrend. Tapi kalau udah mulai di bawah, udah mulai mau naik nih, udah masuk. Ketika dia turun lagi, oke, saya akan tunggu lagi sampai si MA lagi untuk average-nya si MA aja. MA udah melewati si MA udah mulai di bawah lagi, average lagi. Seperti itu nanti akan saya bikin sesimpel mungkin kalau saya. Target mana? Udah si kepala merah sama si gap. Kalau dia gap down berarti kan meninggalkan gap. Nah, itulah target yang akan saya penuhi. Ataupun si kepala merah panjang, itu udah sangat bahagia, dia akan ke situ gitu kan. Jadi kita kedepannya akan membuat trading itu sesimpel mungkin ya. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada beberapa emiten yang belum saya bahas ya. Mungkin habis inilah kita akan bahas ya setelah video ini. Nggak apa-apa ya, telat-telat dikit ya. Ini udah kepanjangan soalnya teman-teman ya. Oke, segitu aja ya. Jaga kesehatan teman-teman ya. Ciao ya.